Halo sobat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Ian Kusuma. Bagaimana kabar sobat YouTube semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Dalam masa pandemi ini kita mesti jaga protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker kalau keluar, sering mencuci tangan dan jaga jarak ya, 3M. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang cara-cara dan kiat-kiat membuka usaha baru gitu. Karena kita tahu dalam masa pandemi ini banyak pekerja-pekerja yang di PHK gitu. Terus yang usaha-usaha besar yang belum tikar gitu. Karena pandemi ini sudah merusak ya, merusak ekonomi kita gitu. Jadi daya beli dan apapun menurun gitu. Dan kita bingung gitu ya, sudah berhenti bekerja kita mau kerja apa lagi gitu. Karena zaman sekarang kan tahu sendiri cari kerjaan susah. Maka dari itu kita dituntut untuk berkreativitas. Gimana caranya kita menghasilkan uang? Saya kan mengajarkan cara kiat-kiat buat para pemula gitu kalau mau membuka usaha, caranya dan kiat-kiatnya gitu sebelum membuka usaha, biar tahu dulu, biar tidak kejebak gitu. Biar tidak kejebak melihat wah orang buka usaha kayak gitu ramai banget ya, coba aku ikutin, sedangkan kita tidak menguasai gitu dalam hal itu, cuman lihat di YouTube apa gimana gitu kita langsung aja. Jadi kita harus mesti kuasai dulu gimana gitu cara membuka usahanya, maupun itu mau usaha makanan, mau minuman, membuka usaha kayak membuka usaha toko baju gitu, apapun itulah pokoknya kita harus kuasai dulu gitu. Oke, kita persingkat aja langsung ke pemaparannya. Yang pertama, sobat YouTube semuanya, perhatikan jenis usaha yang akan kita kerjakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, usaha apa yang kita kuasai gitu, maupun itu makanan, maupun itu minuman gitu, apapun itulah tetap harus kita kuasai dulu gitu ilmunya. Jadi kita gagap-tek lagi gitu. Jadi dalam bidang usaha yang kita kerjakan itu. Yang kedua, yang kedua, modal. Nah, sobat YouTube semua harus punya modal kan? Kalau mau usaha itu yakin. Terlepas dari apa itu modalnya dari mana ya, terserah YouTube. Sobat YouTube semua lah bisa atur sendiri, mau pinjem, mau pinjem ke bank, pinjem ke saudara. Kalau sepertinya sobat nggak punya tabungan gitu ya, yang penting dibalikin aja, karena utang itu pasti dibayar ya. Dalam modal ini sepertinya kita mau membuka usaha makanan atau minuman, kita lihat dulu modalnya itu kira-kira berapa gitu. Jadi jangan sampai modal kita 5 juta atau 10 juta tapi yang harus dikeluarin 12 juta, jadi kan nggak gantung ya. Jangan sampai, itu salah besar gitu, kalau dalam menggunakan modal seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu usaha apa, modalnya sebesar apa gitu. Dan modal itu kalau sepertinya kita nggak modal 10 juta atau 15 juta gitu, ini kan menceritakan tentang UMKM ya, yang modalnya di bawah 20 juta lah standar, atau di sekitar 10 jutaan gitu. Jadi
uang yang sepertinya kita mau ngemodal uang 15 juta, contoh kita mau usaha makanan gitu, menjual makanan gitu atau minuman, modalnya kita punya modal 15 juta nih. Sebisa mungkin modal yang 15 juta itu jangan sampai pas gitu. Jadi seperti ini, kita usaha, membuka usaha, modalnya 15 juta, kita ngemodal 15 juta, itu jangan sampai ya. Itu kalau seperti itu kita tidak punya cadangan gitu. Kalau kita punya modal 15 juta yang seharusnya itu kita gunakan 12 juta gitu. Habisnya 12 juta. Jadi yang 3 juta itu cadangan. Cadangan untuk tetap bertahan gitu ya. Tetap bertahannya kan yang namanya usaha pertama itu kan awal-awalnya itu yakin pasang surut gitu ya. Belum tetap gitu omsetnya gitu seberapa gitu. Jadi dalam kurangnya itu kita bisa punya cadangan gitu buat membuatnya gitu. Dan sisanya gitu buat tetap kita bertahan hidup gitulah ya, seperti itu. Terus yang ketiga itu tentukan tempat usahanya di mana gitu. Sebisa mungkin kita cari tempat usaha itu yang strategis ya. Kita survei dulu, jangan langsung wih ada tempat bagus nih buat buka makanan ini. Nah jangan dulu, kita survei dulu sehari 2 hari minimal seminggu lah, kita survei. Kalau buat makanan kita bukanya dari pagi mau sampai sore atau sampai malam gitu, kita survei paginya, kita survei siangnya, kita survei sorenya, kita survei malamnya gitu. Terus selama seminggu itu, jadi oh gimana di sini orang-orangnya atau warga-warganya suka jajannya gimana, apa royal apa enggak gitu ya. Seperti itulah kalau kita mau buka usaha gitu. Survei itu penting ya. Jadi kita tidak kejebak gitu, oh, tempatnya kayaknya ramai tapi nggak cocok gitu buat usaha kita itu. Jadi harus disurvei dulu. Yang ketiga itu pemasaran ya, pemasaran. Jadi kalau kita sudah buka usaha, kita kan mesti harus punya marketing ya. Marketing pemasarannya seperti apa ya, walaupun UMKM ya pemasaran kan penting gitu, biar orang cepat mengenal usaha yang kita kelola ini gitu. Jadi orang mau datang gitu, gimana gitu caranya. Pemasarannya bisa lewat pamflet-pamflet itu kan, kita cetak gitu makanan kita, foto-fotonya ditempel di pamflet itu, pasang di jalan-jalan, di tembok-tembok gitu, di pohon-pohon biasanya gitu ya, seperti itu. Yang kedua di media sosial nih, penting ini di media sosial, orang cepat nyebar itu kalau di media sosial itu, dibagikan, di share gitu kan, di Facebook, Instagram, Twitter, apalah yang media sosial kalian gunakan. Terus yang keempat, ya, harga yang kita terapkan dalam produk kita itu harus bersaing, harus sesuai jangkauan gitu kalau kita usaha makanan minuman gitu. Jadi si harga ini sebisa mungkin kalau itu bisa kejangkau sama semua kalangan gitu ya. Jadi dalam menentukan harga itu kita nggak mesti mengambil, kalau pertama-tama itu jangan dulu mengambil keuntungan yang besar. Yang penting lancar dulu, biar kecil tapi lancar gitu. Gampang kalau sudah lancar kita bisa menentukan harga sesuai kita, karena produk kita sudah dikenal, sudah terasa enak gitu, di nyaman gitu di ininya sama pelanggan itu, walaupun harganya berapa juga pasti dibeli gitu. Terus yang kelima itu bagaimana cara kita menarik peminat atau pelanggan.
Nah, dalam cara ini kita bisa, kalau kita membuka usaha kayak makanan, minuman gitu, kita membuat pelanggan supaya nyaman itu gimana? Jadi pelanggan itu supaya datang itu gimana ya caranya? Gitu. Nah, di sini kita harus belajar gitu. Belajarnya gimana caranya supaya pelanggan datang? Kita tata tempat usaha kita seperti kalau kita nih, sepertinya gini. Kita punya lahan sepertinya di depan rumah apa gimana gitu. Dan rumahnya itu di pinggir jalan ada lahan gitu ya. Kita bangun gitu lah. Terus kita percantik gitu tempatnya itu seperti gimana kayak kafe-kafe lah gitu. Terus di situ bisa pasang wifi gitu kan. Itu kan bisa menarik anak-anak muda gitu, milenial gitu ke situ. Terus kayak makanannya serba-serbi gitu, makanannya kayak yang murah-murah gitu, minuman, es gitu yang gitu. Sekalian sudah tahu lah seperti itu. Terus yang keenam, ya yang keenam itu jaga kualitas, jangan berubah. Kualitas produk itu jangan sampai berubah ya. Seperti makanan itu rasanya harus tetap sama gitu. Dari awal sampai seterusnya itu jangan dirubah-rubah. Karena kalau sudah berubah, pelanggan itu kecewa. Karena suka banyak yang bilang gini, oh ya kalau dulu rasanya enak gitu. Kalau sekarang kok jadi berubah begini ya rasanya. Nah, dari situ pelanggan itu sudah mulai kecewa gitu. Jadi bisa berkurang lah pelanggan itu kalau ada yang menyaingi kita, usaha kita itu lebih enak dari kita, akan bisa pindah gitu pelanggannya. Jadi kita harus tetap menjaga kualitas, jangan berubah-berubah gitu. Jangan dirubah-rubah lah istilahnya. Terus yang ke tujuh nih, ini nih yang ketujuh, tujuh ya. Tadi yang keenam, yang ketujuh. Tekun dan tetap sabar. Itulah intinya perjuangan usaha itu. Tekun dan tetap sabar. Karena usaha itu kan naik pasang surut ya, bisa naik bisa turun gitu omsetnya. Jadi harus tetap tekun dan sabar gitu. Pantang menyerah, terus maju. Jangan sampai menyerah gitu. Karena keberhasilan itu tidak ditentukan dengan suksesnya kita membuat produk atau kita usaha gitu, tapi prosesnya yang harus kita pertahankan gitu, harus kita jalani gitu. Terus yang ke-8 itu sapa, senyum, bilang terima kasih. Jadi kita kalau melayani pelanggan itu harus tetap ramah, senyum, senyum gitu ya. Terus yang terakhir ini ya kuncinya ya, orang berhasil itu tetap bersyukur. Mau besar, mau kecil, tetap bersyukur. Itulah kuncinya keberhasilan dalam usaha. Kalau kecil, tetap bersyukurnya tetap kita jalani. Kalau besar, kita jangan sombong. Kalau sudah sukses, kita udah kaya. Nah, jangan tidak bersyukur ya, tetap harus bersyukur. Nah, itu sobat YouTube semua kiat-kiat dan dalam usaha gitu ya, awal membuka usaha baru gitu, UMKM. Karena kebanyakan sekarang itu yang pekerja-pekerja yang kena PHK itu terjunnya ke berdagang gitu, usaha gitu, UMKM gitu ya, jualan itu apa kue, apa goreng-gorengan, kayak minuman, apa aja sekarang ya. Oke, segitu aja ya sobat semua, penuturan tentang kiat-kiat membuka usaha baru gitu. Tetap pantengin terus channel Ian Kusuma ya,
Tapi jangan lupa subscribe, terus like, terus komen ya. Komen biar tahu gitu apa kekurangan dan dari saya ini, channel saya ini ya. Oke, jadi kedepannya saya akan membuat video-video tutorial tentang makanan, tentang minuman, tentang kue-kue gitu ya, tutorialnya. Jadi sobat-sobat YouTube semua bisa tahu gitu bagaimana cara membuat makanan yang bisa kita gunakan untuk usaha kita gitu. Kan sebelumnya kita tidak tahu nih cara bikin ini, cara bikin itu. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang tutorial-tutorial kayak makanan ringan, cemilan, kue, kayak ayam goreng, kayak ayam serundeng, sepertilah. Nanti saya akan buat tutorial-tutorialnya. Jadi tetap pantengin terus ya channelnya Ian Kusuma. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar kalau di subscribe, di like, di share, jadi channel ini bisa tetap bertahan dan berkembang gitu ya. Dan buat sobat-sobat YouTube semua, ingat ya, pesan dari saya itu jangan gengsi. Itu intinya, jangan gengsi. Usaha apapun yang kita kerjakan, jadi kita tetap harus fokus ya, jangan gengsi, jangan lihat kanan kiri, tetap maju terus ke depan biar saudara-saudara atau sobat-sobat YouTube semua tetap bisa bertahan gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi, diberi umur panjang ya, dalam video-video tutorial-tutorial usaha-usaha atau tutorial-tutorial makanan dan minuman yang akan saya bagikan nanti di video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.